Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom semuanya buat sahabat-sahabat, buat teman-teman dimanapun berada. Saya berharap dan doa saya kita dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau saudara melihat pantai ini, wow, sangat indah dan sangat luar biasa. Sejauh mata memandang hanya ada terang dan ada laut yang disinari dengan matahari. Saudaraku, berbicara terang dan berbicara di laut ini airnya asin, saudara. Dan jika diterangi dengan matahari, wow, sangat keren dan sangat luar biasa. Saya teringat akan firman Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 dan sampai 16. Saya baca buat kita, saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan berkata bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Apa arti garam itu, saudaraku? Garam itu adalah sebuah penyedap rasa di dalam masakan. Kalau itu dibuat, kalau itu dicampur ke makanan, maka makanan itu akan menjadi enak. Tetapi takarannya harus pas. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Nah, garam dunia itu berbicara tentang, ya kan? Katakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak dan dibuang orang. Nah, garam itu berarti membawa rasa yang membuat enak dan membawa sebuah keenakan, atau kalau bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari, membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa kenyamanan. Nah, saudaraku, status kita sebagai anak Tuhan itu sangat melekat bahwa kita ini harus membawa suatu dampak yang baik bagi kehidupan kita di sekeliling kita. Ada banyak orang berpikiran kalau berbicara untuk menjadi berkat, untuk menjadi pelayan Tuhan atau untuk melayani Tuhan, itu berpikiran kalau kita sudah punya banyak uang, kalau kita punya banyak kekayaan, kalau kita punya banyak talenta, kalau kita punya banyak harta, ya, baru kita bisa menjadi berkat, baru kita bisa menjadi dampak bagi orang lain. Tidak, saudaraku yang terkasih. Nah, sebuah sayur dalam satu mangkok, dia tidak membutuhkan garam yang satu mangkok juga. Hanya sedikit saja, tetapi makanan itu akan menjadi enak. Saudaraku, artinya apa? Kita ini sebenarnya bukan masalah banyaknya uang, bukan masalah banyaknya talenta, bukan masalah banyaknya materi yang kita miliki. Tetapi apakah kita berfungsi menjadi garam atau membawa damai sejahtera atau dampak bagi orang di sekitar kita. Nah, saudaraku, Tuhan mau kita ini menjadi dampak, menjadi sebuah pembawa damai sejahtera, bukan menjadi batu sandungan, tetapi membawa sesuatu yang indah, rasa damai, rasa sukacita. Saudara, dikatakan juga bahwa kita ini adalah terang dunia. Terang dunia artinya apa, saudaraku? Terang itu, coba kalau kita lihat ya, saudara, kalau melihat laut yang begitu luas ini, samudra yang begitu luas ini, kalau di tengah malam, keindahan daripada laut atau samudra ini tidak akan terlihat kalau di tengah malam. Tetapi di tengah hari kayak begini, siang, ada sinar matahari yang menerangi, maka semua akan terlihat indah. Nah, saudaraku, artinya apa dalam kehidupan kita? Kamu adalah terang dunia. Dikatakan terang dunia itu berbicara bahwa kita ini menyinari atau memberi sesuatu juga dampak yang baik, sehingga sesuatu yang mungkin kita sinari atau kita datangi, kita kunjungi, di mana kita tempat berada, di mana kita tempat bekerja, menjadi terang dan menjadi baik. Intinya, saudaraku, apa maksud daripada kamu adalah garam dan terang dunia? Artinya kita menjadi dampak, kita menjadi berkat, kita membawa damai sejahtera, kita membawa perubahan yang lebih baik, kita membawa sebuah keindahan di
dimanapun kita berada. Mungkin itu di rumah, mungkin itu di pekerjaan, mungkin itu di masyarakat, atau dimanapun saja. Dikatakan berbicara garam tadi, saudaraku, kalau berbicara garam dengan konsep kita di sini, kalau sudah tawar, kemudian dia dibuang, tidak ada lagi gunanya. Dihubungkan dengan konteks kita yang ada budaya timur, sepertinya membingungkan. Tetapi budaya pada waktu di Israel itu adalah, garam pada waktu itu adalah seperti batu, ya. Jadi itu di laut itu ada batu. Nah, batunya itu asin. Jadi setiap memasak akan dicemplungkan, dan kalau dirasa sudah cukup garam baru batunya diambil. Kemudian nanti lama-lama dipakai, maka batunya itu tidak asin lagi, maka dibuang. Nah, artinya saudaraku, dalam kehidupan kita, kalau kita tidak menjadi dampak, tidak menjadi terang, tidak menjadi berkat, tidak membawa damai sejahtera dimanapun kita berada, itu artinya kita nggak bermanfaat dan kita nggak berguna, bahkan tidak diperhitungkan orang. Nah, saudaraku, saya mau katakan kepada kita, dia mau orang kaya, dia mau orang miskin di mata manusia, di mata orang, dia mau orang kecil atau orang besar. Namanya orang kalau membutuhkan suatu pertolongan, suatu bantuan, kecil atau besar, itu pasti sangat berharga. Walaupun mungkin tidak terlihat secara besar begitu, tapi kalau orang lagi butuh pertolongan, sekecil apapun pertolongan, sekecil apapun yang kita berikan itu sangat membawa dampak. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari di tengah-tengah dunia yang semakin kacau dan semakin tidak jelas ini, tetaplah menjadi garam dan tetaplah menjadi terang. Bukan berbicara apa yang kita punya, bukan berbicara kita punya uang, kita punya banyak harta, kita punya banyak talenta. Tidak, saudaraku. Tetapi karena apa? Karena Yesus ada di dalam kita. Karena terang dunia itu sudah ada di dalam kita. Siapa itu terang dunia? Itu Yesus. Jadi saudaraku, sebenarnya untuk kita menjadi dampak, untuk kita menjadi membawa damai sejahtera, untuk kita menjadi berkat, bukan karena kita, tetapi karena Yesus yang ada di dalam kita. Dialah garam dunia, dia adalah terang dunia yang sesungguhnya. Kita ini adalah anak-anaknya, kita ini adalah garam yang mewakili Yesus di muka bumi. Kita adalah terang yang daripada Yesus mewakili dunia ini. Kita ini adalah Kristus, Kristus kecil, karena kita pengikut-pengikut Kristus. Itu sebabnya, saudaraku, sekali lagi saya tekankan, bukan banyaknya harta materi, bukan banyaknya talenta yang kita miliki, bukan dari status sosial, bukan dari hal-hal yang lain, tetapi dari adanya Yesus yang ada di dalam kita, adanya Yesus yang bertata, yang berkuasa dalam hidup kita. Masalahnya, maukah kita? Saudara, yuk kita baca dulu dalam satu ayat lagi. Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Siapa itu terang yang ada di dalam kita? Sekali lagi saya katakan, Yesus sudah datang dan Yesus ada di dalam kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, saudaraku. Bukan dari hal apa yang kau punya, tetapi karena Yesus yang ada di dalammu. Mari, saudaraku, jangan miliki mental, jangan miliki kepribadian, jangan miliki karakter-karakter pengejut, karakter-karakter gampang menyerah, karena Yesus ada di dalam kita. Dia yang menjadi terang kita. Asal maukah kita memberi diri, dibimbing, dituntun, dan menjadikan Yesus benar-benar pemimpin dan Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah menjadi garam dan menjadi terang dimanapun engkau berada, saudara yang terkasih. Bukan berbicara hebat, kuat, atau kaya miskinnya kita, tidak. Tetapi sebagaimana kita meresponi bahwa ada Yesus di dalam kita yang terang menderang itu, sehingga kita bisa menjadi terang bagi orang banyak. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam, salam.